pagi semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang peninggalan bercorak Hindu-Buddha. Salah satunya adalah Candi Jago. Berikut adalah poin-poin tentang Candi Jago. Yang pertama adalah gambar peninggalan. Ini adalah Candi Jago. Candi Jago merupakan salah satu contoh peninggalan kerajaan Hindu dan Buddha. Candi ini mula-mula didirikan atas perintah Raja Kertanegara untuk menghormati ayahandanya, Raja Wisnuwardhana, yang mangkat pada tahun 1268. Kemudian, Aditya Warman mendirikan candi tambahan dan menempatkan arca Manjusri yang sekarang tersimpan di Museum Nasional. Candi Jago ditemukan Belanda tahun 1834. Kedua, lokasi peninggalan. Candi Jago berasal dari kata Jajago, didirikan pada masa Kerajaan Singasari pada abad ke-13. Terletak di Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Tepatnya 22 km ke arah timur dari kota Malang. Karena letaknya di desa Tumpang, candi ini sering juga disebut Candi Tumpang. Yang ketiga, bentuk peninggalan. Pada saat ini, bentuk Candi Jago masih berupa reruntuhan yang belum dibongkar. Keseluruhan bangunan candi berbentuk segi empat dengan luas 23 x 14 meter. Atap candi sudah hilang, sehingga tinggi bangunan aslinya tidak dapat diketahui dengan pasti. Diperkirakan bahwa tingginya mencapai 15 meter. Yang keempat adalah bagian-bagian peninggalan. Di sisi depan candi terdapat relief yang menggambarkan cerita fabel, yaitu kura-kura. Ada kura-kura yang diterbangkan oleh 2 ekor angsa dengan cara menggigit setangkai kayu. Di tengah perjalanan, kura-kura ditertawakan oleh kawanan serigala. Kura-kura membalas tertawaan serigala, sehingga jatuh kura-kura itu dan menjadi santapan serigala. Pada sisi timur laut terdapat relief yang menggambarkan rangkaian cerita Buddha yang meriwayatkan raksasa Yaksa Kunjara Karna. Ia pergi kepada dewa tertinggi, yaitu Sang Wairocana, untuk mempelajari ajaran Buddha. Dengan pertemuannya dengan dewa Wairocana, Kunjara Karna meminta kepada dewa agar dikabulkan menjelma menjadi manusia, agar bisa mempelajari ajaran Buddha dengan sempurna. Pada teras ketiga, terdapat cerita Arjuna Wiwaha. Arjuna menikah dengan Dewi Supraba sebagai hadiah dari Batara Guru, karena Arjuna berhasil mengalahkan raksasa Niwatakacawa. Relief-relief pada badan candi tidak sebanyak pada kaki candi. Pada badan candi terdapat relief dengan adegan Kalayawana, yaitu peperangan antara Raja Kalayawana dengan Krishna. Candi Jago juga sebenarnya memiliki 5 arca, tapi hanya satu yang masih tersisa di sekitar candi, yaitu arca Amokhapaca. Itu pun tanpa kepala. Amokhapaca adalah dewa tertinggi yang memiliki 8 tangan. Yang kelima adalah masa di mana peninggalan itu ada. Candi Jago ini didirikan pada masa Kerajaan Singasari pada abad ke-13 sebagai penghormatan bagi Raja ketiga Singasari. Keenam, fungsi peninggalan pada masa lalu dan masa sekarang. Candi Jago merupakan perpaduan candi dari agama Hindu dan Buddha. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap fungsi bangunannya pada masa lalu, yakni sebagai tempat untuk menguburkan jenazah Abu Raja Wisnuwardhana dan juga sebagai tempat penghormatan atau untuk mendewakan Raja Wisnuwardhana sebagai tokoh Buddha Amokhapaca. Pada masa sekarang, Candi Jago digunakan sebagai tempat ibadah bagi masyarakat yang menganut agama Hindu dan Buddha. Ketujuh, manfaat peninggalan bagi orang sekitar. Manfaat Candi Jago adalah sebagai objek wisata yang dapat memberikan edukasi bagi masyarakat. 8. Cara melestarikan peninggalan. Cara melestarikan Candi Jago dengan cara mematuhi peraturan yang berlaku
tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak peninggalan bersejarah, dan membatasi kontak fisik ke benda tersebut. Dan itu tadi adalah beberapa informasi dari saya mengenai Candi Jago. Maaf bila ada yang kurang, sekian dan terima kasih.